Kontan, detik-detik terakhir pengadilan akhirat. Tidak lama lagi Hatwanto temui Budi Jarot. "63 tahun kata Nabi, umur umatku itu baina sittina wa sab'in." Sittin 60, sab'in 70. Sedikit sekali yang melampaui usia itu kata Nabi SAW. Selesai dari alam dunia ini, pindah ke alam berikutnya, alam kubur. Di alam kubur berapa lama? Yang meninggal tahun 1000 berarti sudah di alam kubur selama 1021 tahun. Karena tahun ini sudah 2021. Habis dari alam kubur ini alam mana? Ditiupkan sangkakala. Semua yang ada di alam kubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, tegak di padang mahsyar, menunggu pengadilan mahkamah paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa itu. Dan ini yang menjadikan kita kalau sebelum mendolimin orang itu mikir-mikir, siap nggak berhadapan dengan mereka nanti. Kalau antum nggak kelar itu di dunia, antum dolimin orang, nggak kelar di dunia, berarti nanti antum harus kemudian berurusan panjang di akhirat. Alah ya Allah akhi, mengurusin hidup kita sendiri aja susah kok. Di hadapan Allah ketika dihisab kok masih nambah-nambahi kita kemudian dolimin banyak orang. Itu masalahnya berat. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Mikir-mikir sebelum dolimin orang. Nah, dolimin itu apa ya? Dengan perkataan, perbuatan, mungkin kemudian kita ngomongin, ambil hartanya. Maka hati-hati, karena itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan ingat, kalau kita kemudian mendolimi, hati-hati loh. Kalau orang sudah kita dolimi, diem dia. Nah, itu yang kita malah khawatir, ikhwan. Kenapa? Kalau orang yang kita dolimi sudah diam, berarti dia menyerahkan kepada Allah yang selama-lamanya tidak pernah menghalalkan dan meridai kedoliman. Kalau balasan Allah itu selalu lebih berat daripada balasan yang diberikan manusia. Itu yang kita khawatirkan kayak gitu. Kalau kemudian kedoliman masih dibalas, dia mendolimi kita, itu masih mending, itu masih lumayan. Tapi kalau ada orang yang kita dolimi, kok dia diam tidak bereaksi ketika kita dolimi, hati-hati. Berarti dia sudah menitipkan urusannya kepada Allah dan perkaranya itu dilimpahkan berkasnya kepada Allah. Kelar hidup kita. Kalau bahasanya anak sekarang itu, hati-hati kalau dolimin orang. Kalau dia sudah lapor sama Allah, kelar hidup lo. Karena itu berat, ikhwan. Kalau makanya antum lihat saja orang-orang yang mendolimi wali-walinya Allah. Contoh ya, paling jelas saya lihat itu. Antum lihat itu mentalnya tentara-tentara Amerika setelah mereka itu memerangi saudara-saudara kita di Afghan, di Irak. Pulang-pulang stres mereka. Karena antum mungkin sering lihat ya televisi itu, mungkin kemudian National Geographic. Itu kan sering kan kita dapati mentalitas tentara-tentara Amerika yang pulang itu habis dolimin saudara-saudara kita mungkin di Irak, mungkin kemudian di Afghan dan banyak negara-negara muslim di Somalia. Pulang-pulang Allah yang membalas, akhi. Dijadikan mereka stres satu persatu. Ada yang sampai membunuh teman satu batalionnya, ada yang kemudian tiap malam tidak bisa tidur. Kenapa? Kalau sudah dibalas oleh Allah itu lebih parah daripada yang bisa dibalas manusia. Karena apa? Allah sudah bersabda, Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum." Aku ini mengharamkan kedoliman kepada diriku dan aku haramkan kedoliman itu menimpa kepada kalian selama-lamanya. Dan itu sangat, Allah itu memerangi orang yang mendolimi. Makanya sampai Nabi itu berkata, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Sampai Rasulullah dalam satu makna hadisnya berkata, ada dua pintu yang selalu dibuka oleh Allah untuk diperhatikan oleh Allah dan Allah timpakan itu hukuman. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Iya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang, kan begitu. Di antara perjalanan panjang ini, maka ada satu tempat yang membuat orang terlupa, terlena, terlalai, lupa dia datang dari mana dan dia akan kembali kemana, berapa lama di sini,
Untuk apa di sini? Apa yang akan dia bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang lupa itu mesti diingatkan. Makhluk yang lupa itu, kata lupa diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa itu namanya manusia. Kau siapa? Manusia. Berarti pelupa. Orang yang lupa itu mesti diingatkan. Diingatkan kapan? Khatib naik ke atas mimbar Jumat mengingatkan jamaah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bertanya kepada bapak, "Pak, ya, perasaan khatib itu Jumat yang lalu isinya itu juga." Karena kita ini lupa, nak. Dunia ini kalau terlalu besar dalam pandangan matamu, jabatanmu kalau terlalu besar, demam, tak sanggup kau memikulnya. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Ustadz? Kau besarkan Allah, kau angkat kedua tanganmu dan kau berkata, Allah Akbar. Kau ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Beredar kabar hakim yang memvonis 4 tahun penjara HRS sakit keras. Saat ini beredar kabar Hakim Hatwanto yang memberikan vonis 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab dalam kasus RS Umi Bogor sakit keras. Seseorang bernama Ayub Firdaus dengan nomor 083818556495 memberitakan melalui WhatsApp Hakim Hatwanto yang memvonis HRS sedang sakit parah. Sekarang tunggu waktunya, mungkin katanya keluarganya mau minta maaf sama keluarga Habibana, tulisnya. Belum mendapat kepastian kabar tersebut, sampai tulisan ini dimuat, pengacara HRS Aziz Yanwar belum memberikan jawaban. HRS divonis 4 tahun penjara terkait perkara hasil tes swab di RS Umi Bogor. Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hatwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, kata Hatwanto dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun siapa sosok Hatwanto SH yang memvonis Habib Rizik Syihab tersebut? Mengutip dari website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim Hatwanto memiliki golongan atau pangkat 4B pada status pendidikan tertulis Hakim Hatwanto lulusan sarjana.